berbincang dengan para pengurus Dewan Ekonomi Indonesia Timur dalam satu program bertajuk Mari ke Timur. Program ini disiarkan langsung melalui live streaming sosial media Kabar Indonesia ID dan jaringan Kabar Grup Indonesia Network. Pemirsa Visto, pada diskusi seri kedua kali ini kita akan menampilkan tiga pembicara yang sudah berada di tengah-tengah kita. Yang pertama itu adalah Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Safruddin MSI Kambo. Beliau adalah mantan Menteri Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua adalah Profesor Dr. Insinyur Winardi Manwarpa. Beliau adalah Ketua Pokja Forum Kawasan Timur Indonesia. Dan yang ketiga adalah Bapak Iwan Sutrisna, Wakil Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur bidang perekonomian. Diskusi ini kita akan berlangsung sekitar 1,5 jam dengan 3 sesi. Sesi pertama dari para narasumber, yang kedua sesi penajaman dari host, dan yang ketiga kita akan mendengar pertanyaan dari para members dari pertemuan hari ini. Pemirsa Visto, sebelum kita mulai acara, saya persilahkan Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur untuk memberikan pengantar sebelum kita masuk di acara. Pak Anwar Salahuddin sampai Toding, saya persilahkan. Baik, Pak Upi, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Dan selamat pula untuk saudara-saudara kita yang untuk umat Kristiani yang bertepatan ini hari juga menjalani perayaan kenaikan Isa Masih. Mohon izin memperkenalkan, Dewan Ekonomi Indonesia Timur adalah organisasi mandiri. Anggota dan pengurus adalah merupakan pelaku bisnis yang mempunyai latar belakang berbeda namun punya satu tujuan yang sama, yaitu memajukan serta mensejahterakan masyarakat Indonesia Timur dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Diskusi seri virtual ini adalah bagian dari ikhtiar pengurus mewujudkan cita-cita dan visi misi organisasi. Masa depan Indonesia pasca COVID-19 ini adalah kawasan timur Indonesia. Kawasan ini menjadi penting karena posisi dan kondisi objektif yang bangsa Indonesia hari-hari belakang ini. Kita berharap dari diskusi ini lahir keputusan strategis untuk kedepannya bisa menjadi referensi. Bapak, Ibu, Saudara, para narasumber yang peserta diskusi pengurus DET yang kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Safruddin Kambo, yang sama kita hormati dan kita banggakan pula Profesor Dr. Winardi Manwarpa, yang sama kita hormati pula rekan kerja di Dewan Ekonomi Indonesia Timur, Bapak Iwan Sutrisna. Tidak lupa pula kita ucapkan banyak terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu di acara ini. Semoga hasil dari webinar ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk pembangunan Indonesia bagian timur di masa yang akan datang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santi om, nama budaya. Ibu Profesor Dr. Insinyur Winardi Manwarpa akan membahas soal bagaimana masa depan Indonesia Timur setelah pasca COVID-19. Prof. Winardi, saat ini kita tahu persis bahwa pandemi ini merubah banyak hal, termasuk juga tentunya merubah pola perekonomian yang ada di dunia, bahkan di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana Prof. Winardi melihat selaku Ketua Forum pihak kawasan Timur Indonesia di dalam melihat potensi Indonesia Timur di masa-masa yang akan datang? Prof. Winardi, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior kita, orang tua kita, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Safruddin Kambo MSD, yang saya hormati juga narasumber Pak Iwan Sutrisna dan seluruh
beserta host juga demikian Pak Upi. Saya kira kesempatan yang berbahagia sekali saya bisa juga diundang dalam hal ini sebagai pemantik utamanya kegiatan ini. Nah, saya izin Pak Jenderal dahulu yang pertama ya. Mohon izin karena ya Pak Upi sudah menetapkan demikian, jadi saya menyampaikan beberapa ide dan gagasan dalam rangka kita untuk mensupport keberadaan wadah kita, saya kira yang sangat strategis ke depan. Oleh karena Dewan Ekonomi Indonesia Timur, sesuai yang disampaikan oleh Ketua Umum, itu adalah visi kita ke depan luar biasa, menjadikan kawasan Timur Indonesia sebagai masa depan Indonesia. Nah, perkenalkan saya dalam hal ini adalah selaku Ketua Forum Pokja, Forum Kawasan Timur Indonesia, mana forum ini dibentuk itu sejak tahun 2004. Kami bentuk oleh karena adanya keinginan bersama, khususnya dari 12 provinsi yang tergabung dari 6 provinsi untuk Pulau Sulawesi, 2 provinsi untuk Papua, 2 provinsi untuk Maluku, dan 2 provinsi untuk kawasan Nusa Tenggara, sehingga ada 12 provinsi. Apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah daerah yang sangat luas. Saya kira dari jumlah penduduk kita hampir 270 juta, dengan potensi sumber daya alam, sumber kekayaan alam. Saya kira insya Allah kita bisa maju ya, dibanding dengan negara-negara lain. Dan optimisme itu terbangun ketika kita melihat bahwa kelihatannya ada gap antara pembangunan di kawasan timur Indonesia maupun kawasan barat. Sehingga beberapa waktu 2004 itu beberapa tokoh antara lain adalah Ibu Erna Witular, kemudian Ibu Marwah Daud juga pada saat itu, dan teman-teman yang ada di 12 provinsi, kita berinisiatif bahwa mari kita membangun sebuah kolaborasi bersama untuk memikirkan ide-ide dan gagasan untuk membangun KTI ini. Kita tidak lagi terperangkap pada isu bahwa KTI ini tertinggal, tetapi yang kita inginkan adalah bangun optimisme, semangat, spirit dari masyarakat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengaitkan antara peran nanti DET ini dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah agenda 2030 yang kita harus hadapi. Yang di dalamnya adalah kurang lebih ada 17 tujuan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah bagaimana kita menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial maupun juga lingkungan. Substansinya adalah terlihat bahwa benang merah antara peran dan tujuan nantinya oleh Dewan Ekonomi Indonesia Timur itu sangat terkait dengan 17 tujuan yang ada di dalam SDGs ini. Nah, oleh karena itu next kita melihat bahwa ini diperlukan kolaborasi bukan hanya peran daripada pemerintah, tetapi juga seluruh stakeholder masyarakat, organisasi LSM, dan seperti tadi yang Dewan Ekonomi. Nah, apa yang terjadi adalah ketika semangat kita ini begitu besar, tiba-tiba terjadi pandemik COVID. Nah, terlihat adalah bahwa COVID-19 ini mempengaruhi ekonomi secara global. Kita melihat bahwa hampir kurang lebih 200-an negara mengalami permasalahan ini. Dan bagaimana kita lihat, khususnya untuk Indonesia. Potret Indonesia juga demikian. Kalau misalnya di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, khususnya untuk 2020-2024 next, target pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih pada angka optimisme 6%. Nah, dari hasil beberapa kajian yang saya baca menunjukkan bahwa kelihatannya laju pertumbuhan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi kita itu bisa minus. Tetapi juga ada yang masih dari hasil kajian itu masih bisa 1%. Nah, oleh karena itu saya kira bagaimana peran daripada Dewan Ekonomi khususnya di kawasan Timur Indonesia kita bisa menjaga khususnya dan memberikan kontribusi untuk produk domestik regional bruto ini dari kawasan Timur Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya ingin fokus
terhadap peran Pokja kawasan timur Indonesia ini next. Ketika kami gagas di tahun 2004, maka 12 provinsi ini bersama-sama. Terlihat ada keselarasan antara apa yang kami lakukan Forum KTI Next dengan tujuan pembangunan. Prinsipnya adalah 4, bahwa khusus untuk masyarakat, kita inginkan persentase angka kemiskinan nasional yang kurang lebih 11%. Dan kalau kita lihat potret kemiskinan di kawasan timur Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan nasional. Kecuali mungkin Sulawesi Selatan, persentase kemiskinannya itu masih di bawah nasional. Tetapi di daerah-daerah Papua, kemudian Sulawesi seperti juga Gorontalo itu persentase kemiskinan. Kemudian juga masalah lingkungan. Nah, oleh karena itu platformnya adalah partisipasi bukan hanya pemerintahan, tetapi juga filantropi, akademisi, bisnis, organisasi kemasyarakatan. Dan saya kira DATE ini mempunyai peran yang besar dalam rangka untuk khususnya untuk bisnis memberikan kontribusi. Nah, next kami bekerja khususnya ini untuk 12 provinsi. Ini adalah Forum Kawasan Timur ke-8 tahun 2018 di Makassar, dan ini kami juga insya Allah mengundang Bapak Ibu yang terhormat. Apa yang kami lakukan next adalah membangun khususnya ini festival yang setiap 2 tahun sekali kami lakukan. Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ini yang saya sampaikan tadi adalah kita khususnya memperkenalkan sukses story, praktek-praktek cerdas yang sudah dilakukan oleh masyarakat kawasan. Kelihatan ini yang kita tampilkan masyarakat yang di Maluku. Setelah itu mana kontribusi kawasan timur Indonesia sebagai masa depan, dan lahirlah beberapa ide-ide dan gagasan. Saya kira nanti yang akan kita berbagi. Nah, strategisnya juga forum ini oleh karena kita juga memasukkan para kepala bapeda di 12 provinsi, dan alhamdulillah Forum Kawasan Timur Indonesia pada beberapa dekade penetapan rencana pembangunan nasional itu ikut berkontribusi memberikan masukan khususnya untuk fokus perencanaan pembangunan setiap 5 tahun. Dan ini pada waktu itu Menteri Bappenas Pak Bambang ini memberikan paparan secara resmi khususnya untuk support pembangunan kawasan timur Indonesia. Lanjut juga kami mempunyai jaringan peneliti kawasan timur Indonesia yang berada di 12 perguruan tinggi di seluruh kawasan timur Indonesia, kurang lebih jumlahnya 1085 anggota, dan laki-laki kurang lebih 679 orang, 406 adalah perempuan. Nah, ini adalah yang saya kira sumber daya manusia SDM kita punyai khususnya untuk peneliti, dan hampir Pak Jenderal, hampir di semua bidang ini ada di kawasan timur Indonesia. Next, kami ini adalah pengurus. Jadi Forum Kawasan Timur Indonesia ini bermitra dengan Dewan Pembina yang kami buat Yayasan Bakti. Ketuanya adalah Pak Willy Toisuta, mantan rektor. Kemudian kami Ibu Erna Witular, Pak Fahri Francis, ini terakhir beliau sebagai Ketua Komisi 5 DPR RI. Kemudian Pak Yopi Papilaya, terakhir beliau adalah Wali Kota Ambon, dan Pak Alex, Profesor Alex de Tobun, terakhir beliau adalah Wakil Menteri Perindustrian. Nah, Pokjanya ini next berasal dari 12 provinsi. Jadi saya waktu itu karena jabatan saya Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo dan terakhir Sekda, maka saya ini adalah juga kami membuat jurnal Bakti, dan insya Allah kami juga akan sampaikan ke DATE beberapa praktek cerdas, apa-apa yang kita lakukan, potensi ini ada semua Pak Upi. Dan juga next yang saya sampaikan, barangkali juga kami mempunyai Bakti News online. Ini kurang lebih total artikel sampai dengan 2019 itu kurang lebih ada 169. Topiknya macam-macam, ada mengenai pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, masalah lingkungan hidup, artikel ekonomi. Ini saya kira merupakan sesuatu hal ya yang menjadi penguat untuk kita semua. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan
Kita juga mempunyai jaringan komunikasi yang luar biasa yang kita sebut dengan Batukar Info. Ini besar sekali jumlahnya, kemudian juga artikel-artikel yang kita sampaikan. Saya kira kalau ada artikel dari Date ini juga bisa kami masukkan. Nah, yang terakhir adalah ingin saya katakan bahwa melihat punya baik tatanan kehidupan ekonomi sosial budaya. Saya kira dalam hal ini kita bisa khususnya untuk meraih bahwa potensi pertanian, baik pertanian khususnya untuk sawah, padi, udang, perikanan dan kelautan, dan hasil-hasil perkebunan, saya kira itu dari kawasan timur Indonesia. Dari sisi eksploitasi sumber daya alam, saya kira kita insya Allah masih tetap terjaga. Nah, oleh karena itu, ini kenapa praktek cerdas yang kami lakukan dan memunculkan masyarakat, karena kita lihat bahwa begitu besar upaya dan perjuangan masyarakat di 12 provinsi ini untuk keluar dari kemiskinan, untuk keluar bagaimana mereka bisa menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi melahirkan, yang dari data Susenas, kawasan timur Indonesia, itu kita masih tinggi. Praktek cerdas ini merupakan model yang sudah diuji karena kita melakukan penilaian, ada beberapa instrumen untuk menilai, khususnya untuk beberapa praktek cerdas ini, antara lain adalah kriterianya sifat inovatif, kemudian dampaknya terhadap masyarakat, partisipatif dan akuntabel, dan juga dia pro gender. Nah, oleh karena itu beberapa praktek cerdas yang sudah dihasilkan oleh masyarakat di kawasan timur Indonesia ini sudah ditampilkan di Metro, dan beberapa yang terlihat adalah itu juga sudah direplikasi di daerah-daerah lainnya. Nah, inilah saya kira optimisme kita ke depan, dan kita berharap bahwa pasca pandemik melalui Dewan Ekonomi Indonesia Timur kita akan berkolaborasi dan membangun sinergitas tentunya antara pemerintah, bagaimanapun juga saya kira peran pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif sangat diperlukan, dan tentu juga saya berpikir Dewan Ekonomi ini Indonesia Timur ini akan sustainable ketika kita membangun kolaborasi juga dengan daerah, karena tentunya dengan desentralisasi ini maka beberapa kewenangan itu sudah diserahkan ke daerah, dalam hal ini di 12 provinsi. Pemerintah pusat saya kira hal ini lebih banyak. Oke, Prof. Kita itu pengantar dari saya. Ya, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Upi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih banyak, penjelasannya cukup komprehensif. Dan kita berharap ada diskusi yang lebih dalam sebentar setelah pemaparan para narasumber. Kita beralih ke Pak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Samsudin, Kambo MSI, selaku mantan Menteri Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga mantan Wakapolri. Pak, mungkin bisa kita mendengar penjelasan Pak Sam. Gimana kira-kira aspek keamanan, stabilitas regional baru Indonesia? Pak Sam, saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya hormati Pak Ketua, Pak Anar, sampai tadi, Ibu Profesor Winarni, Pak Iwan, yang saya banggakan Adinda Upi, yang selalu semangat untuk demi keberlangsungan dan kemajuan Indonesia Timur. Bahkan medianya dibangun sedemikian rupa banyaknya, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Saya bangga dengan Anda. Adik-adik, bapak-bapak, ya, siapapun yang ikut dalam acara ini, ya, mudah-mudahan kita masih semangat ya, pada sampai hari ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ya. Ini kita sekarang kurang silaturahim, tapi untung ada alat komunikasi teknologi yang diciptakan sehingga kita masih bisa komunikasi.
kurang silaturahim. Saya katakan bersalaman aja udah susah sekali sekarang. Bersalamannya pakai siku macam-macam. Ada yang hanya hormat dari jauh. Jadi itulah kondisi baru, new condition namanya. Dan itu akan kita hadapi ke depan. Hormat. Ya, itu akan kita hadapi ke depan manakala ya, sepanjang obat dan vaksin corona belum ditemukan. Ya, sekarang saya tentu dengan pengetahuan ekonomi yang sangat terbatas, tapi saya perlu menyampaikan motivasi dan semangat bahwa pandangan saya Indonesia Timur atau kawasan timur Indonesia adalah sebuah kawasan yang sangat berlebihan, tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang kurang di kawasan timur Indonesia. Dan terutama dari aspek sumber daya alam, sumber daya laut, dan komoditi. Apa yang kurang? Tidak ada. Oleh karena itu, ke depan, pasca musibah ini, pasca corona ini, saya rasa yang akan bangkit duluan itu kawasan timur Indonesia. Karena kenapa? Yang saya sebutkan tadi, potensinya. Pertanian tidak pernah berhenti, walaupun ini kondisi corona sekarang. Yang berhenti itu adalah UMKM, retail, restoran, macam-macam. Yang berhenti itu. Tapi pertanian tidak berhenti. Orang tetap bertani. Sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam tetap jalan, tidak berhenti, malah meningkat. Cuma harganya menurun. Kenapa? Karena minyak dunia turun. Kemudian potensi laut tidak akan berhenti karena penyakit corona mati kalau di laut. Pertanyaannya apa sekarang kendalanya? Kita pengalaman bisa setback ke belakang. Saya rasa Ibu Profesor Winarni, tahun 98 ketika krisis ekonomi, yang orang kaya itu orang-orang dari Indonesia Timur yang punya pohon coklat, yang punya sawah, yang punya yang bisa ekspor dan sebagainya, karena ekspornya mahal. Jadi kaya, malah uangnya ditaruh di kulkas dulu karena tidak ada listrik. Nah, itu ada ceritanya. Orang-orang di Sulawesi itu yang punya kebun coklat, punya cengkeh, yang diekspor ke luar negeri, karena belum ada listrik, beli kulkas, uangnya ditaruh di kulkas. Itu. Jadi nggak ada. Ke depan saya rasa ya, setelah new condition, ya, setelah ini, insya Allah tahun depan lah. Ya. Kalau tahun ini, saya rasa sih belum ketemu lah itu obat sama, masih lama, masih katanya para ahli masih paling cepat 6 bulan bisa 1 tahun ketemu obat, ketemu vaksin, pencegahan dan macam-macam. Tahun depan lah, insya Allah. Justru yang terpuruk itu adalah orang yang ada di Indonesia Barat, terutama di Jawa. Sekarang di Jawa ini saya rasa penambahan orang miskin sudah 10 juta tambah. Nah, mungkin saya berbeda hitungan karena mungkin saya tidak paham tentang ekonomi. Yang katanya orang jumlah kemiskinan di Indonesia Timur lebih tinggi di Indonesia Barat, justru terbalik. Indonesia Timur itu sedikit orangnya. Di Papua itu hanya 3 juta penduduknya. Di NTT hanya Sulawesi Selatan dan NTT yang banyak penduduknya. Yang lain di Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan sedikit penduduk. Jadi mungkin kawasan atau daerah yang miskinnya yang banyak, tapi orang yang miskinnya tidak banyak. Orang yang miskin banyak itu di Jawa. Apalagi sekarang ini, yang tadinya orang kerja di warung, di restoran, di retail, macam-macam, tidak ada pekerjaan, miskin dia.
Saya ini pengurus Dewan Masjid, saya dapat laporan dari tim yang saya suruh cek anak-anak remaja masjid, guru ngaji, guru TPA, guru TPQ yang ada di masjid-masjid, itu jumlahnya 100.000 orang yang tidak punya penghasilan sekarang. 100.000 orang. 80.000-nya itu ada di Jawa, 20.000-nya ada di luar Jawa. 100.000 orang tidak punya pekerjaan. Yang tadinya dapat honor 200.000, 250.000 sampai 300.000 per bulan, guru-guru itu sekarang honor berhenti karena murid-murid TPA TPQ berhenti, tidak sekolah, masjid-masjid tidak ada jamaah, jadi tidak ada yang memberikan sedekah. Yang tadinya sedekah itulah yang dipakai untuk membayar guru-guru ini, berhenti semua. Akhirnya menjadi orang miskin baru, menunggu sembako, menunggu BLT dari pemerintah. Nah itu, yang tadinya bisa menafkahi hidupnya, bisa makan, sekarang tidak bisa makan. Itu baru guru ngaji, belum yang lain. Orang kerja di restoran. Nah itu, jadi itu pandangan saya dari aspek ekonomi. Tidak ada yang pesimis untuk kawasan timur Indonesia. Saya rasa akan bangkit lebih duluan manakala ada hal-hal atau aspek-aspek atau faktor-faktor yang perlu kita perhatikan yang menjadi kekurangan kita sendiri selama ini. Sekalian, saudara-saudara, saya mau menyampaikan data nih. Ada dua yang menjadi aspek penting untuk bisa membangkitkan atau membangun kawasan timur, yaitu infrastruktur. Yang pertama, pemerintahan Pak Jokowi ini tahun 2014 waktu memulai memerintah mencanangkan yang namanya Indonesia menjadi negara maritim. Kalau negara maritim, konsekuensinya adalah infrastruktur. Disebutlah akan dibangun tol laut. Tol laut. Membangun pelabuhan-pelabuhan. Memperbanyak transportasi laut, kapal-kapal pengangkut barang, kapal-kapal pengangkut manusia, atau apapun. Sehingga transportasi laut itu lancar di mana-mana. Tentu itu orientasinya itu di kawasan timur Indonesia, bukan di kawasan barat. Karena kenapa? Kawasan timur Indonesia luas lautannya lebih banyak daripada luas daratan. Dan potensi lautnya jauh besar, 80% potensi laut di kawasan timur. Nah, pertanyaannya, infrastruktur itu sudah sampai di mana? Apa yang sudah jadi? Nah, saya catat di kawasan timur Indonesia hanya 71 jumlah pelabuhan yang ada di kawasan timur Indonesia. 71. Selama sudah berjalan 6 tahun, sudah selesai satu pemerintahan 5 tahun itu, baru terdapat 16 pelabuhan baru. Ya. 16 pelabuhan baru, 5 di Papua, 5 di Sulawesi, 4 di Kalimantan, 2 di wilayah Ambon dan Ternate. Itu tambahannya dari aspek infrastruktur. Karena kalau tidak ada pelabuhan, bagaimana komoditi mau diangkut? Bagaimana potensi laut yang bisa mengelola, membangun pabrik-pabrik pengolahan ikan dan sebagainya, kemudian datang kapal-kapal untuk mengangkut itu sehingga diekspor keluar. Nah, itu tujuan daripada membangun infrastruktur ini dan sekaligus membangun yang istilahnya tol laut itu apa? Adalah mempercepat proyeksi percepatan, terutama masalah potensi sumber daya alam, sumber daya laut, dan komoditi itu bisa terekspor cepat keluar.
Tapi pada kenyataannya barang-barang di kawasan timur Indonesia itu masih dibawa ke Surabaya untuk diekspor, masih dibawa ke Semarang, masih dibawa ke Jakarta. Kenapa tidak langsung dari Bitung keluar, atau dari Makassar keluar, atau dari Papua, dari Sorong keluar? Nah itu, saya rasa itu pemikiran daripada pakar ekonomi, Ibu Profesor dan Pak Ketua kawasan Timur Indonesia. Itu apa yang menjadi potensi ini, sumber daya alam, sumber daya laut, komoditi, tentu tidak luput daripada aspek-aspek keamanan. Tentu masih banyak sekali kebocoran-kebocoran, terutama potensi laut kita masih dicuri dari mana-mana oleh orang asing. Total garis pantai Indonesia adalah 99.000 kilometer lebih, di mana terbesarnya adalah di kawasan timur Indonesia, yaitu 66.000, 33.000 di kawasan barat. Garis pantai kita itu lebih panjang di kawasan timur Indonesia. Sedangkan dari 66.000 kilometer ini baru 71 pelabuhan. Nah, kalau namanya pelabuhan, pasti aspek keamanan sudah ada di sana, pasti sudah ada bea cukai, sudah ada polisi, sudah ada sah bandar, sudah ada macam-macam lah ya, di sana aspek keamanan. 71 pelabuhan. Ditambah 16 pelabuhan baru, 66.000 km, masih kurang pelabuhan. Garis pantai ini harus bisa diawasi seluruhnya. Nah, kemudian apa sekarang yang kurang, yang harus kita perhatikan untuk menyongsong ini ke depan? Tentu sumber daya manusia, karena sumber yang lain sudah cukup berlebihan. Sampai nggak sanggup para pengusaha lokal atau pengusaha dalam negeri untuk mengelola sumber daya alam Indonesia ini. Sumber daya manusia yang kita perlukan. Di kawasan timur Indonesia yang diperlukan itu sumber daya manusia. Sehingga masih banyak kawasan yang dianggap miskin, di Papua, di NTT, dan sebagainya. Tapi kalau jumlah orangnya tidak banyak yang miskin. Tidak banyak. Kalau kita ukur secara logika, orang berada di Papua, di NTT dan sebagainya, tiap hari masih bisa makan dari potensi pertanian. Tapi kalau orang di Jawa bisa nggak makan dalam kondisi sekarang. Dia mau kerja apa? Kalau nggak kerja nggak bisa makan. Dia nggak punya lahan pertanian di Jawa. Nah, itu. Sekarang apa yang perlu dipentingkan, dibangun kembali adalah SDM. Terima kasih tadi Pak Ketua dan Ibu Prof sudah membuat semacam banyak kemajuan-kemajuan ya. Ini. Yang kedua adalah infrastruktur masih kurang. Yang ketiga adalah mekanisme bagaimana potensi alam, potensi laut itu bisa cepat diekspor keluar. Tidak melalui birokrasi yang panjang lebar kemana-mana. Akhirnya kosnya besar. Tadinya untung akan didapat lebih besar kalau itu ekspornya langsung dari Gorontalo, langsung dari Bitung misalnya, langsung dari Makassar, itu ongkosnya akan sedikit dan untungnya pasti besar, dan potensi itu akan bisa menghasilkan untuk pembangunan di daerah. Harapan besarnya sekarang saya lihat para kepala daerah punya potensi besar. Kepala daerah kita yang ada di kawasan timur Indonesia, para gubernur punya semangat besar sekarang. Saya tidak membandingkan yang lama, saya tidak akan mengatakan bahwa yang lama loyo-loyo, tapi sekarang ini punya semangat. Gubernur NTT, Gubernur Sulawesi Selatan, Maluku Utara,
Papua Barat, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, punya gubernur, dan para bupati-bupati sekarang di kawasan timur Indonesia. Banyak semangat. Kenapa demikian? Saya ini bekas Menpan. Jadi saya dalam 1,5 tahun menilai para kepala daerah tentang bagaimana kinerjanya, bagaimana reformasi birokrasinya. Semangatnya sangat tinggi di kawasan timur Indonesia, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah. Dan tadinya nilai-nilainya C, banyak yang nilai B sekarang. Sebelum saya tinggalkan itu Kementerian PAN, jadi nilainya itu banyak yang meningkat. Artinya penilaian daripada reformasi birokrasi dan kemajuan daerah dan potensi-potensi daerah. Ada semangat besar, ada harapan besar di sana. Oleh karena itu, mari kita bersatu padu, tentu ya, apa yang sudah ada sekarang, tentu infrastruktur, yang namanya tol laut, sarana prasarana transformasi, ini perlu dibangun sistemnya yang akurat, yang lebih baik, dikomunikasi lebih baik. Ada pemerintah daerah, para gubernur yang semangat, yang bagus, yang punya integritas, yang punya konsep, yang punya pemikiran jauh ke depan. Saya rasa ini harapan. Kesimpulannya, ke depan, menurut saya, kawasan timur Indonesia akan bangkit lebih duluan daripada apa yang ada di kawasan barat, terutama di Jawa. Manakala 1 tahun ke depan tidak ketemu namanya obat COVID dan tidak ketemu belum ada obat pencegahan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak. Waalaikumsalam Pak Jenderal. Masih banyak, luar biasa penjelasannya. Jadi sebelum kita ke Pak Iwan, saya mau menyapa dulu Pak Ibu Rektor Unhas. Prof. Dwi, selamat bergabung di diskusi pengurus Dewan Indonesia Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Nanti sebentar Prof, jangan kemana-mana dulu ya Prof. Nanti kita bersamaan ada webinar yang lain. Jadi tinggal sebentar lari ke situ nanti tinggal. Oke Prof. Oke Prof. Tidak masalah. Ya, makasih banyak Pak Sar atas penjelasannya bahwa ternyata memang kawasan Indonesia Timur itu adalah kawasan yang punya prospek dan masa depan. Apa yang terjadi saat ini merupakan bisa sebuah bencana, tapi bisa juga sebuah berkah. Karena menjadikan orang-orang Indonesia Timur itu dengan segala sumber daya alam, peluang-peluang yang dimiliki itu bisa lebih maju. Kita ke Pak Iwan Sutrisna selaku Wakil Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Timur bidang perekonomian. Bagaimana DI ini mempersiapkan segala sesuatunya setelah pasca pandemi, terutama menjawab pernyataan Pak Asap bahwa salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia Timur adalah SDM, sumber daya manusianya. Bukan semua dari Makassar ya, sumber daya manusianya. Kira-kira pengurus ada program-program khusus di dalam menyongsong masa depan Indonesia itu ada di Timur. Saya persilakan Pak Iwan Sutrisna. Baik Pak Upi, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Pak Ketum, Pak Anar Samsetoning, dan juga pembicara dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Narni Mono Arfa, MS, juga Bapak Sekjen Pol Dr. Andes Syafruddin Kambo. Sebagai pengurus Dewan Ekonomi Indonesia Timur, saya membawahi 8 bidang yang akan membantu menggerakkan dan meningkatkan serta bersinergi dengan pemerintahan dan juga kawasan bisnis
yang tertarik dengan pengembangan Indonesia. Tadi dalam kedua pembicaraan sebelumnya, saya sudah melihat bahwa sudah ada pameran-pameran offline yang dilakukan oleh Ibu Prof untuk kawasan timur Indonesia dalam rangka menjadi jendela untuk memperkenalkan seluruh potensi dan produk dari Indonesia Timur. Kemudian juga dari pembicara satu, Bapak Komjen Pol Safruddin, bahwa pendekatan SDM itu perlu ditingkatkan di Indonesia Timur. Nah, untuk membahas kedua hal tersebut, maka mohon izin saya ingin membahas dari sudut perspektif perekonomian, di mana saya menjadi wakil ketua di bidang tersebut, dan juga dari sisi kumpulan pengusaha yang bernaung di dalam Dewan Ekonomi Indonesia. Pak Iwan, mohon maaf, audionya kurang jelas. Oke. Kalau begini sekarang kita. Oke, itu dia. Ya. Baik. Kalau kita melihat bahwa kedudukan geografi dari Indonesia Timur itu memang tadi sudah dijelaskan bahwa sebagian besar 66.000 km itu merupakan bagian yang berupa garis pantai. Dan daerah Indonesia Timur juga mempunyai kawasan yang luas, yaitu 92.675.000 hektar dengan 12 provinsi dan 12 daerah otonomi. Kalau kita lihat bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum ini dengan adanya posisi yang luas dan strategis, maka dilakukan pendekatan pembangunan wilayah seperti pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan konektivitas. Nah, dengan adanya COVID ini, kita sekarang sudah melihat bahwa dengan tunjungan atau dukungan teknologi seperti internet, kita semua bisa berkomunikasi. Apalagi dengan teknologi Zoom ini. Nah, kalau kita kaji dari sisi geografisnya, mungkin untuk kita lihat bahwa Indonesia ini dan terutama kawasan Indonesia Timur itu merupakan posisi yang dilalui jika ada pergerakan dari seluruh ASEAN ke Australia dan juga negara-negara seperti China, Korea, Jepang itu melewati Indonesia. Untuk antisipasi kebutuhan tersebut, maka kita lihat di bawah ini beberapa pebisnis yang membangun, meningkatkan atau memanfaatkan posisi geografis tersebut. Sebagai contoh, Jababeka membangun di Morotai kawasan ekonomi khusus dan juga bisnis. Lalu Lombok juga mempersiapkan diri dengan membangun Lombok International Airport. Kemudian Manado sebagai pusat destinasi dari turisme sudah dikoneksi dengan salah satunya penerbangan dari Lion Air yang bertujuan ke destinasi-destinasi pedalaman China. Jadi semua pendekatan-pendekatan ekonomi wilayah ini sudah dilakukan. Nah, yang perlu kita tingkatkan sekarang adalah tadi seperti dijelaskan oleh Bapak Safruddin, bahwa orangnya yang sekarang kita perlu. Kenapa orang ini perlu ditingkatkan? Karena tanpa adanya dukungan pasar yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten, maka semua infrastruktur dan juga konektivitas ini akan tidak bermanfaat karena tidak ada ekonomi yang berputar di sana. Nah, kita tahu bahwa Indonesia Timur kaya akan sumber mineral dan energi. Banyak potensi-potensi ladang gas yang di sana, banyak juga pertambangan-pertambangan yang mulai digali seperti di kawasan
Sulawesi untuk nikel dan sebagainya. Nah, Banyak juga nih. untuk itu kita harus menindaklanjuti apa yang sudah bergerak untuk Indonesia Timur. Untuk data statistik bahwa memang jumlah penduduk di Indonesia Timur sedikit. Kalau kita lihat di Papua Barat hanya tercapai 4,3 juta jiwa. Kemudian di Maluku hanya 1,8 jiwa. Di Makassar itu kira-kira 1,5 juta jiwa. Nah, dengan adanya kekurangan ataupun jumlah yang sangat sedikit ini penduduknya, kalau kita hanya memfokuskan pada pembangunan wilayah dan infrastruktur, maka akan terjadi suatu pencapaian skala ekonomis yang memerlukan investasi dengan return yang lama. Nah, bagaimana menyikapi atau memberikan solusi untuk ini? Kalau saya lihat bahwa kita perlu mendatangkan sumber-sumber tenaga manusia, baik dari domestik maupun internasional. Syukur kalau pendekatan keamanan yang diberikan untuk Indonesia Timur itu sudah baik. Nah, tinggal bagaimana mendatangkan orang-orang tersebut. Apabila Indonesia Timur ini bisa terbuka untuk menerima kedatangan dari orang-orang domestik maupun internasional, maka itu percepatan pembangunan di Indonesia Timur akan lebih cepat. Sebagai contoh, kalau kita lihat di Timika itu merupakan kota yang banyak dihadiri oleh komunitas masyarakat internasional. Ada yang dari Amerika Serikat, dari Jepang, Kanada, Australia, dan Jerman. Nah, kalau di kota itu kita bisa memberikan manfaat dengan berbagai sumber yang ada, dan juga menjaga keamanan dan serta berkomunikasi dan bisa diterima oleh penduduk Indonesia Timur, maka duplikasi untuk menjadikan kota-kota di Indonesia Timur ini untuk menerima berbagai macam pendatang yang dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia Timur, tentunya akan menjadi lebih baik untuk percepatannya. Nah, sekarang kita masuk dari berbagai bidang yang menjadi tanggung jawab saya untuk dikembangkan melalui Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Nomor 1, komunikasi dan informatika. Kalau kita lihat dengan teknologi yang sekarang, kalau dulu kita perlu ke Makassar menghadiri seminar seperti yang dibuat oleh Ibu Profesor. Nah, dengan adanya teknologi ini, komunikasi dan informatika, sekarang semua potensi pengembangan di Indonesia Timur akan lebih mudah dipublikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apalagi dengan nanti teknologi 5G, maka seluruh komunikasi bisa dilakukan lewat handphone ataupun wifi. Jadi kita mau memberikan hasil produk di masing-masing provinsi di Indonesia Timur itu dengan mudah bisa dipublikasi lewat teknologi komunikasi dan informatika ini. Kenapa kita perlu memfokuskan kepada komunikasi dan informatika ini? Karena di masa yang akan datang jumlah penduduk Indonesia akan menjadi 319 juta jiwa di tahun 2045. Nah, anak-anak yang sekarang sudah menjadi generasi milenial pada tahun 2045 akan menjadi pengusaha-pengusaha dengan usia 40-51 tahun. Saat ini kalau kita lihat dengan adanya wabah COVID ini menjadikan mereka usahawan-usahawan. Contohnya adalah membuat kuliner-kuliner dari rumah, berjualan lewat internet ataupun e-commerce ataupun media sosial lainnya.
Nah, dengan adanya teknologi komunikasi dan informatika, kita sudah tidak terbatas lagi harus bekerja di kantor ataupun di mana, atau di daerah Indonesia Barat. Tapi kita perlu bekerja juga di tempat-tempat yang nyaman. Indonesia Timur ini kaya akan tempat-tempat wisata, sehingga kita bisa bekerja dari tempat-tempat yang indah-indah, misalnya di pantai atau di gunung, semua hanya mengandalkan handphone nanti di masa yang akan datang. Nah, kedua, bidang perdagangan untuk Indonesia Timur pasti akan berkembang pesat, terutama untuk memasarkan hasil bumi yang luar biasa potensinya di Indonesia Timur. Kalau kita lihat bahwa punya kakao, punya rumput laut, kemudian punya kelapa sawit dan sebagainya, mata rantai perdagangan itu sekarang bisa diputus dengan melakukan publikasi ataupun perdagangan lewat e-commerce platform ataupun sosial media platform. Sehingga kesulitan untuk mendapatkan informasi yang menjadi kendala masyarakat Indonesia Timur sekarang itu sudah bisa dihilangkan. Lalu kemudian koperasi dan UKM, dengan adanya sama platform dengan berbasis e-commerce ataupun sosial media, kita mau berjualan apapun itu tinggal dipublikasi, dimasukkan ke dalam website ataupun e-commerce ataupun toko digital, semua sudah bisa dilakukan. Jadi dengan demikian, jika SDM Indonesia Timur tadi dikembangkan atau melek secara digital, maka semua bisa dipelajari, semua bisa tanya Google, semua bisa diterjemahkan komunikasinya dengan berbagai bahasa lain melalui Google Translate. Itu baru teknologi sekarang. Kedepannya teknologi komunikasi dan informatika itu tentu pasti akan pesat berkembang untuk mendukung kemajuan Indonesia Timur. Lalu keempat, bidang pariwisata dan kreatif. Mungkin kalau Bapak Ibu semua mengetahui potensi daripada pariwisata Indonesia Timur itu luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Wakatobi, Pulau Selayar, Labuan Bajo, semua pantai-pantai maupun laut-laut di Indonesia Timur itu luar biasa. Warnanya biru, bening, dan tidak atau jarang polusinya. Jadi kalau kita membangun resort-resort di Indonesia Timur, kita bisa mengikuti pasca COVID ini, new normalnya adalah bekerja dari resort-resort yang ada di Indonesia Timur. Kalau saya memakai istilahnya sekarang bukan work from home atau work from hotel, itu biasa. Tapi kita di Indonesia Timur harus membangun konsep work from resort. Anak-anak muda itu nggak ada masalah kerja dari manapun dengan berbasis teknologi, handphone, dan IT, bisa berkomunikasi dengan seluruh Indonesia, apalagi cuma berkomunikasi dengan Jawa dan Sumatera. Jadi dengan adanya COVID ini justru langsung melatih bahwa komunikasi itu via teknologi menjadi bagian-bagian dari kesehari-harian kehidupan kita. Tanpa adanya COVID ini, kita pasti males, bagaimana sih ikut Zoom, ikut dan sebagainya. Tapi sekarang semua masyarakat diharapkan atau mau tidak mau bekerja atau meeting atau berjumpa dengan teknologi digital. Kita tidak perlu meeting physically yang akan membuang waktu dan pemborosan dari sisi transportasi dan sejarah. Cukup dengan teknologi IT, kita bisa berkomunikasi dengan seluruh bagian dimanapun di dunia ini, apalagi dengan dukungan 5G. Pak Iwan. Ya. Nah, jadi mohon maaf waktunya Pak Iwan. Oh iya, saya perlu 5 menit lagi bisa? Oh, waktunya tinggal 2 menit Pak Iwan untuk sesinya Pak Iwan. Jadi kemudian di bidang lain adalah pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kalau adanya resort ini, kita perlu atau lebih cepat kita membangun perumahan-perumahan yang bisa mendukung anak-anak muda nanti, milenial, supaya jangan hanya tinggal di Indonesia Barat, tapi pindahlah, bekerjalah, dan hiduplah dari Indonesia Timur.
yang keadaan alamnya luar biasa. Nah, kemudian kalau dari sisi industri, kita kekurangan tenaga kerja, bangunlah industri-industri yang padat modal dengan dukungan teknologi artificial intelligence ataupun robotik dengan big data, itu semua bisa dianalisa. Baru semua aspek keuangan dan investor akan masuk kepada Indonesia Timur untuk mempercepat pembangunan kawasan Indonesia Timur. Itu demikian pokok-pokok pemikiran dari saya, Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Mudah-mudahan ada masukan-masukan yang bisa kita bahas untuk percepatan pembangunan kawasan ini. Terima kasih atas semua kesempatan yang diberikan dan partisipasinya. Selamat siang. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Pak Prof. Winarni dan Pak Sab, kita akan masuk di sesi berikutnya. Saya akan bertanya satu lagi sebelum kita akan lempar kepada para peserta atau para anggota dari Dewan Indonesia. Prof, ini tadi kan Pak Sab itu menyinggung soal SDM, sumber daya manusia, bahwa persoalan yang paling besar, terberat yang akan dihadapi di dalam proses merebut Indonesia itu adalah persoalan sumber daya manusia. Bagaimana Prof. Winarni melihat pergerakan SDM kita sebenarnya Timur? Prof. Winarni. Prof. Winarni. Ya, terima kasih. Saya kira kita sangat sependapat dengan Pak Jenderal bahwa salah satu khususnya untuk meleverage kawasan timur Indonesia ini menjadi masa depan Indonesia adalah tersiapkannya sumber daya manusia yang berkualitas. Dan saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jenderal, SDM itu bukan hanya SDM misalnya untuk masyarakat umum, tetapi saya kira juga ketika masa beliau menjadi Menpan RB, itu juga ya kualitas khususnya untuk sumber daya manusia aparatur sipil negara ini menjadi perhatian beliau. Nah, kita saya kira turut bangga karena potensi untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas itu ada di kawasan timur Indonesia. Saya kira UNHAS, Universitas Hasanuddin, memegang peran yang sangat strategis dan perlu kita banggakan. Dan kita juga sangat bangga oleh karena Pak Jenderal Hasanuddin ini adalah, kita ketahui beliau adalah Ketua Wali Amanah Universitas Hasanuddin. Oh iya. Dan dari kajian-kajian dari Pokja Forum Kawasan Timur Indonesia, kita melihat bahwa 12 provinsi ini sudah mempunyai khususnya untuk perguruan tinggi. Hampir seluruh tadi yang disampaikan, khususnya pertanian ya sebagai tumpuan ekonomi nasional yang ada di kawasan timur Indonesia ini menjadi fakultas yang ada di 12 provinsi ini. Yang kedua, saya kira tadi juga menarik bahwa pasca COVID ini memang yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana IT ini yang akan dikembangkan. Dan saya kira juga ya dari sisi SDM kita optimis khususnya ya. Namun demikian saya kira kalau kita lihat struktur ekonomi apalagi untuk pengangguran di kawasan timur Indonesia, dari data yang ada BPS memang menunjukkan bahwa hampir sebagian besar dari 12 provinsi yang ada di KTI ini, mungkin kalau Sulawesi Selatan dia memang lebih maju ya dibandingkan dengan provinsi lainnya di KTI. Struktur khususnya untuk pekerja kita itu adalah lebih besar persentasenya itu kepada sektor informal. Kita lihat sektor informal memang dia dari sisi pendidikan SMP, SMA. Nah, tetapi dari sisi lulusan saya kira untuk perguruan tinggi itu dapat berbangga. Dan di kawasan Forum Kawasan Timur Indonesia ini tadi saya sampaikan data kita sudah mempunyai kurang lebih 1000-an para peneliti yang hampir semua bidang, Pak Upi, semua sektor Pak Jenderal itu ada. Tinggal kita meling, mau butuh apa, insya Allah kita bantu. Nah, ke depan saya kira strategi yang kita bangun, saya kira kita sependapat. Kita perlu membangun kolaborasi. Kami siap
khususnya jaringan-jaringan peneliti teman-teman kita yang berada di 12 provinsi tersebar di seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ini untuk ikut berkolaborasi dengan Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Potensi-potensi juga yang kita miliki, kita juga sebenarnya sudah mempunyai kesepakatan bersama. Misalnya Sulawesi Selatan unggul tadi untuk komoditi padi. Kita dulu mengenal misalnya beras pangkep, ya, beras mandi, itu semua dari Sulawesi Selatan. Kopinya saya kira sekarang, ya, saya kira juga kita sepakat itu dari KTI. Setiap provinsi sudah mempunyai unggulan dan kita juga membangun kolaborasi. Bahkan misalnya di Pulau Sulawesi, kita mempunyai pada saat itu masih Pak JK sangat mensupport kita untuk membangun kolaborasi bersama untuk 6 provinsi itu yang disebut dengan Sulawesi Corn Belt. Jadi untuk pengembangan jagung. Jadi kita bukan pada fase lagi persaingan, ya, tapi pada fase bersama-sama kita se-Sulawesi ini untuk membangun bahwa branding jagung itu terbangun dari Sulawesi yang notabene adalah kawasan timur Indonesia. Demikian juga untuk sektor perikanan. Dan kita setuju tadi diingatkan lagi oleh Pak Jenderal, ketika masalah krisis ekonomi, maka yang paling waktu itu beruntung adalah Sulawesi, saya kira, ya, kawasan timur Indonesia. Dan saya masih sangat ingat Pak Jenderal, dampaknya yaitu beberapa kawasan, kebetulan saya meneliti ketika saya mengambil doktor khususnya untuk tambah intensif. Ada beberapa lahan-lahan yang dari mangrove misalnya itu dirubah menjadi udang, ya, dan lain-lain. Dan saya kira kita sependapat bahwa ke depan sumber daya manusia memang menjadi bagian penting. Kalau dari sisi kebijakan pendidikan, memang Pak UPI itu sudah 60% khususnya itu kita ke vokasi, membangun SMK, karena kita berharap sekolah menengah kejuruan ini nantinya akan disiapkan adalah skillnya. Tetapi saran juga tadi saya kira juga seperti Unhas, ya, dan perguruan tinggi lainnya itu sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri seperti Belanda, kemudian Amerika dan lain-lain. Saya kira ini adalah sebuah peluang untuk kita masing-masing untuk transfer knowledge bahwa apa yang baik, tapi kita cukup, ya. Prof setuju dengan kolaborasi, ya? Saya. Ya. Jadi ya. Membangun jejaring kolaborasi, tanpa itu kita tidak bisa. Ya. Kembali ke PASAP monitor. Jadi PASAP ini kan soal SDM, soal kolaborasi. Bagaimana PASAP melihat kolaborasi anak-anak muda, anak-anak Indonesia Timur di dalam meraih masa depannya sendiri? PASAP sebagai ketua harian, ya, Dewan Masjid Indonesia, mungkin bisa menggerakkan potensi masjid di dalam mendorong peningkatan SDM, khususnya anak-anak dari Indonesia Timur. PASAP mungkin bisa bercerita soal bagaimana Dewan Masjid mendorong peningkatan SDM, khususnya di kalangan mahasiswa atau juga anak-anak di perguruan tinggi. Ya, jadi begini, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ketika saya Menteri Menpan, 2 kali saya mendeklar bahwa seluruh kampus, seluruh perguruan tinggi menjadi think tank-nya pemerintah daerah. Waktu itu saya di Erlangga sekali, kemudian di UMI, Makassar, Universitas Muslim. Saya declare bahwa seluruh kampus, seluruh perguruan tinggi, baik itu Unhas apapun di Sulawesi Selatan, kemudian Uncen, Undana di NTT, Alu Uleo, apalah namanya, semua universitas itu jadikan think tank-nya pemerintah daerah. Jadi kampus itu guru-guru besar, orang-orang pintar kumpul di sana. Potensi pemikirannya perlu dipakai untuk membangun daerah. Nah, itu. Dan itu sudah jalan. Nah, tinggal sekarang dikembangkan dan diteruskan saja. Ya. Banyaklah sekarang kepala daerah. Kenapa saya bilang
hampir sekitar 75% kepala daerah di Indonesia Timur itu, catatan saya waktu saya Menpan, itu ada semangat besar untuk membangun daerah, untuk membangkitkan kawasan timur Indonesia. Ada semangat besar dari para kepala daerah, mulai dari aspek reformasi birokrasi, pelayanan publiknya dia bangun, karena saya genjot selama setahun itu, terutama di kawasan timur Indonesia. Saya genjot betul, saya cek, saya rongrong, supaya pemerintah daerahnya bangkit. Ya. Karena ini semua motornya harus dari pemerintah daerah, para bupati, kepala daerah, gubernur. Motornya dari situ. Sehingga potensi daerah itu bisa bangkit. Faktor utama daripada sumber daya manusia itu ada di pemerintah daerah, ada di kampus, ada di perguruan tinggi. Insya Allah jalan itu di Unhas jalan. Saya ini ketua Majelis Wali Amanah Unhas. Ini tiap hari, kemarin habis rapat lagi, berapa hari yang lalu rapat terus kita bagaimana membangun prodi-prodi, membuat prodi-prodi baru untuk kepentingan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Ya. Jadi Unhas itu berorientasi kepada pembangunan kawasan timur Indonesia. Kemarin kita putuskan lagi prodi tentang ilmu tanah, prodi tentang keselamatan kerja, macam-macam. Ayo. Kemudian yang kedua, saya pesankan sebagai orang tua, sebagai senior, kepada adik-adik yang muda. Ini potensinya besar sekali. Ini bonus demografi tahun 2030 yang akan datang. 67% Indonesia ini akan dikelola oleh anak muda. Karena bonus demografi 67% itu adalah kaum muda. Karena ini pintar-pintar anak muda kita. S2 rata-rata. Belum yang sekolah di luar negeri akan pulang. Saya ini bapak angkat daripada PPI, Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Saya bapak angkatnya. Ada sekitar 17.000 mahasiswa sekarang lagi sekolah di sana, dan tiap bulan, tiap tahun kembali 500 sampai 1.000 orang kembali ke Indonesia. Belum yang lain, negara lain. Belum yang dilahirkan oleh perguruan tinggi kita, terutama di kawasan timur. Sekarang hebat-hebat, pintar-pintar, karena teknologi maju seperti sekarang ini. Nah, cuma pesan saya, tolonglah terjun ke lapangan. Sumber daya manusia yang bagus ini, yang potensi, yang brilian ini, tekuni bidangnya. Kalau mau berusaha atau berbisnis dulu. Jangan dicampur aduk dengan politik. Anak kita sekarang di HIPMI itu pengurus HIPMI, tapi pengurus partai politik juga. Yang tidak pernah belajar politik, tapi belajarnya ekonomi. Anak-anak kita ini kan hebat-hebat, belajar teknologi, belajar IT, belajar ekonomi. Jadi tolong tekunilah skill itu, terjun ke lapangan, didik masyarakat. Nah, sekarang kebanyakan anak-anak sekarang baru S1 sudah masuk politik, partai politik. Artinya campur aduk, tidak fokus dengan ekonomi. Saya ini 5 tahun jadi ajudan wakil presiden. Wakil presidennya ketua umum Golkar, ahli politik. Pak JK itu adalah tokoh politik. Tapi alhamdulillah, saya sampai pensiun sekarang ini, pensiun jadi Wakapolri, pensiun jadi menteri, saya belum masuk ke partai politik. Padahal kurangnya apa? Tentang politik. Udah matang otak saya. Tahu tentang politik, belajar politik. Saya nggak masuk. Saya lebih baik mengabdikan diri saya yang lebih luas daripada hanya satu partai politik, apalagi partai politik kecil yang baru muncul. Nah itu anak muda, fenomenanya itu sekarang, ya. Ibu Prof, fenomenanya itu sekarang. Anak-anak kita ini, adik-adik kita, lulus sekolah S2 brilian, pemimpin perusahaan, bisa membangun potensi ekonomi, tapi masuk ke partai politik, dicampur aduk.
akhirnya tidak fokus kepada ekonomi. Kalau mau berpolitik, tinggalkan ekonomi, masuk belajar politik, masuk ke kampus, masuk ke S2 atau S3 ilmu politik sekali. Jadi atau experience. Nah itu. Jadi itu tentang apa namanya tentang apa Dewan Masjid. Dewan Masjid itu mempunyai 4 organisasi remaja masjid. Jumlahnya itu 4 organisasi remaja masjid, hampir 1 juta orang pengurusnya. Itu pengurus hampir 1 juta orang remaja masjid. Itu membidangi mereka, saya arahkan untuk di samping berdakwah, ya, mengelola dakwah ya, yang Islam yang jalan tengah, wasatiyah, ya. Kemudian bagaimana aspek-aspek kemanusiaan, ya, membantu orang, ya, orang bencana alam termasuk COVID ini, itu mereka belum berhenti sampai sekarang di lapangan, bantu membangun dapur umat, kemudian memberikan bantuan dengan bantuan-bantuan yang datang dari hamba-hamba Allah dikumpulkan, kemudian dikelola, berikan bantuan. Nah, itu yang dikelola orang Islam, dan semua ke aspek kemanusiaan dan dakwah. Nah, itu yang dikelola oleh remaja masjid. Ya. Itulah kira-kira yang perlu disampaikan. Ya, sekali lagi tolong adik-adik, ya, terutama anak-anak muda yang hebat-hebat, yang brilian, terutama yang lulus dari luar lah, mau lulus dari Unhas lah, mau lulus dari mana, tolong tekuni. Bangun kawasan timur Indonesia dari aspek ekonomi, fokus dulu ke sana. Nanti kalau sudah 50 tahun mau berpolitik, silakan. Oke, makasih Pak Sab. Pak Sab kan tadi nggak mau masuk di dunia politik. Mungkin ada Pak Anar di sini, mungkin bisa Pak Sab diajak masuk ke Dewan Ekonomi aja kan, mengurus ekonomi masyarakat Indonesia Timur. Ya, saya bukan masuk. Jadi artinya bukan masuk ke politik. Artinya saya tidak berpartai politik. Bukan tidak sedikit orang yang mengajak atau partai yang mengajak saya, bahkan hampir semua partai mengajak saya masuk ke partai politik. Tapi lebih fokus mengurus kepada hal-hal yang lebih luas. Itu yang saya mau sampaikan kepada adik-adik yang muda-muda, jangan mencampur adukan suatu kemampuan skill Anda yang punya potensi untuk membangun. Kalau mau di pemerintahan fokus. Kalau mau di ekonomi, jadi pengusaha fokus saja. Jangan campur aduk. Dia pengusaha juga, dia partai politik juga. Ya, makasih banyak Pak Sab. Sebelum kita lanjut ke Pak Iwan, Ibu Rektor akan bergabung bersama kita. Ibu Dwi, Prof. Dwi, bagaimana melihat perkembangan dunia kampus di dalam mendorong peningkatan SDM? Karena saat ini salah satu persoalan yang dianggap cukup serius di dalam peningkatan kemajuan daerah di Indonesia Timur itu adalah SDM. Bagaimana Unhas, Prof? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Pak Ketua MWA, Pak Komjen. Videonya, Prof. Ini kita mau lihat gambarnya, mukanya Prof. Oh iya. Pak ya, ini Pak. Oh. Udah. Oh, belum kelihatan, Prof. Belum. Ya, karena ini kita mau tayangkan juga di. Bagaimana? Oke, sudah kelihatan, Prof. Silakan, Prof. Assalamualaikum Pak Ketua. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf kemarin saya menguji tidak ikut rapat MWA. Ya, kita udah putuskan dua prodi di Unhas yang baru, yaitu ilmu tanah dan ilmu kesehatan masyarakat. Sudah kita putuskan kemarin. Pak Komjen. Ya, assalamualaikum juga buat narasumber, pemantik, Prof. Winarni, assalamualaikum Pak Iwan, Pak Anar, dan host tentunya Pak Upi serta seluruh partisipan. Alhamdulillah sangat senang saya mendengar penyampaian informasi yang sangat berguna soal di Unhas. Saya sepakat ya, SDM memang dalam era ke depan ini sumber daya alam bukan andalan kita untuk maju pesat, karena sangat tergantung bagaimana pengelolaannya. Oleh karena itu kembali ke SDM, apa yang disampaikan Pak Ketua, Prof. Winarni, dan Pak Iwan. Oleh karena itu, kalau di Unhas, kami tentu ini semua belakangan ini di bawah kepemimpinan MWA Pak Komjen,
pengembangan SDM ya, capacity building untuk pembangunan Indonesia Timur itu sangat kami utamakan. Jadi selain menghasilkan luaran yang fresh graduate, para alumni baru, juga kita melakukan capacity building untuk para aparatur birokrasi wilayah Indonesia Timur. Bahkan waktu Pak Komjen masih Menpan, beliau telah menggagas double degree antara Unhas, UI, dan Melbourne University dan Victoria University di New Zealand dan Australia. Jadi double degree itu setahun di Unhas atau di UI, setahun di Melbourne atau di Wellington di New Zealand. Khusus aparatur negara, Unhas dikasih tanggung jawab untuk aparatur birokrasi wilayah Indonesia Timur. Jadi komitmen beliau untuk pengembangan SDM wilayah Indonesia Timur luar biasa. Beasiswanya dari LPDP. Sebentar lagi akan mulai proses penyeleksian, Pak Ketua, saya melaporkan, sehingga jadi pengembangan SDM kita lakukan dalam berbagai lini, baik untuk fresh graduate, para aparatur, juga para wirausahawan. Jadi training kita kembangkan, karena kita nggak bisa jomplang hanya mengembangkan para fresh graduate, tapi kapasitas aparatur sipil tidak bisa mengikuti perkembangan yang cepat, ya. Jadi kalau ada nanti SDM di wilayah Indonesia Timur yang double degree dengan Australia atau New Zealand, kan akan mensupport pertumbuhan pelayanan untuk pertumbuhan ekonomi. Ada satu yang ingin kami sampaikan, tadi Pak Ketua singgung pembukaan program studi baru karena harus izin FWA. Nah, arah perguruan tinggi di Indonesia Timur harus fokus membuka program studi yang untuk melahirkan sumber daya yang sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Jadi katakanlah di Indonesia Timur ini ada beberapa provinsinya yang masuk angka kemiskinannya paling tinggi, ya, di atas 20%. Mungkin di Papua Barat, Nusa Tenggara Timur. Maka harus disupport oleh SDM yang untuk mendongkrak perekonomian di sana, gitu. Atau di Kalimantan. Jadi harus ada program studi dari degree program sampai vokasi, karena di sana pengembangan hutan, maka diploma atau vokasi bidang bisnis industri kehutanan atau pengelola kehutanan. Di Papua harus dikembangkan program studi untuk pengelolaan tambang. Yang S1 atau vokasi. Jadi harus fokus ke sana sehingga sumber daya yang dihasilkan memang disiapkan untuk mengelola sumber daya alam yang ada, gitu. Jadi nyambung, ada link and match-nya. Kemudian dengan model belajar sekarang yang digagas oleh Mas Menteri Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, maka mahasiswa-mahasiswa selama kuliah kita berikan SKS, 40% dari SKS-nya nanti langsung praktek magang di industri-industri. Ini akhirnya melahirkan SDM yang sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan di daerah masing-masing, yang siap pakai karena mereka banyak belajar langsung pada praktek-praktek kerja dan bidang-bidang yang langsung diserap vokasi. Maka kayak Unhas ini kita mulai siapkan pertumbuhan program studi vokasi yang dibutuhkan daerah. Misalnya kita sudah punya vokasi untuk penyuluhan kesehatan untuk Kabupaten Asmat. Jadi pesertanya adalah pada saat malnutrisi kemarin, bencana alam di Asmat, ternyata kesalahan besar di sana kurangan tenaga-tenaga penyuluh kesehatan. Maka kita siapkan vokasinya. Udah ada sekarang mahasiswa angkatan pertama dan mereka setahun lagi selesai pulang. Ini yang kita harapkan, SDM-nya harus punya konsep pengembangan SDM-nya. Harus punya
platformnya sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. Nah, tadi Pak Ketua udah bilang hebat-hebat pemimpin daerah di wilayah Indonesia Timur, semangatnya hebat, tapi konsepnya juga harus hebat. Artinya harus punya perencanaan pembangunan yang jelas, yang tidak terputus. Sehingga kalau ganti pemerintah daerah, kepala daerah, jangan ganti perencanaan tiba-tiba, tapi menjadi perencanaan yang susah kan kalau ganti 5 tahun nggak kepilih lagi, ganti lagi perencanaan. Nanti di perguruan tinggi bingung juga, ini SDM siapa yang harus kita support untuk kabupaten atau provinsi itu. Ini yang saya kira persoalan yang utama ya. Kalau sumber daya alam, potensi tambang, emas, minyak ada di Indonesia Timur semua, tapi kita akan menjadi penonton kalau sumber dayanya, manusianya nggak siap dan aparatur sipil tidak memberikan pelayanan yang sesuai gitu. Dan yang satu lagi Pak Ketua, kami ingin laporkan juga dan semua teman-teman bahwa di perguruan tinggi itu sekarang kita ingin lahirkan, tadi kan keresahan Pak Ketua tentang kok anak-anak begitu lulus mau jadi anggota DPR, masuk di politik. Anak-anak milenial sekarang kan maunya yang instan, benar. Langsung kelihatan uangnya berapa. Mereka nggak mau, karakter mereka tuh nggak mau mengikuti proses kan. Nah, maka kita pun memotivasi mereka, kalau kalian mau cepat sukses, mau cepat berpenghasilan, maka jadi wirausahawan, jadi businessman, saya bilang. Maka di kampus kita entrepreneur kita kembangkan. Dia kalau dijanji dengan gitu, mereka kalau berproses mendaftar masuk dari golongan 2, nah ini itu udah nggak modelnya lagi sekarang anak-anak. Jadi di kampus pun kita kembangkan keikutsertaan mereka dan diberi modal untuk mereka menjadi bisnis lebih Ibu Rektor, sorry saya potong. Ibu Rektor, ini kan Dewan Ekonomi Indonesia Timur lagi, mungkin Pak Iwan juga nanti bisa berinteraksi langsung sama Ibu Rektor. Bagaimana bisa keterlibatan perguruan tinggi, khususnya Unhas, di dalam ikut serta terlibat di dalam penguatan program-program teman-teman dari pengurus Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Jadi mahasiswa itu diajari berusaha sejak awal, tidak mau belajar jadi politisi sejak awal. Pak Mas Lupi, sebenarnya begini, di kampus itu sekarang kurikulum sangat fleksibel. Jadi apalagi di era Merdeka Belajar. Jadi kita bisa modify kurikulum seketika berdasarkan permintaan. Misalnya kawasan industri di wilayah Indonesia Timur membutuhkan ini, maka kurikulum kita siapkan yang untuk membutuhkan seperti itu. Maka kami berharap para pebisnis dan para pemerintah daerah bersama-sama mendesain kurikulum. Kalau gitu kan, kalau dulu kan desain kurikulum kita mengacu pada KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Maka sekarang desain kurikulum kita sangat praktis, sangat fleksibel, mengikuti kebutuhan depan di wilayah regional dan segitu. Kau lagi. Bicara di satu buka ya. Kita bisa satu waktu untuk termutki. Makasih banyak Prof atas waktunya. Saya membuka, nanti kita minta Prof suatu waktu ikut di satu sesi khusus, nanti Prof kita minta sebagai pembicara utama di dalam forum Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Berkenan Prof ya? Insya Allah. Ya, banyak Prof. Oke teman-teman, para peserta, saya persilahkan untuk sesi ketiga ini untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan ada tadi penanya yang sudah menghubungi dari awal. Saya persilahkan Pak Iskandar Berusi. Pak Iskandar, silakan. Oke, terima kasih Pak Upi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Ya, mohon maaf karena ini masih musim pandemi, jadi saya memantau dari kamar ini. Ya, terima kasih. Mungkin yang paling banyak saya respon ini dari Pak Jenderal ini, ya. Karena beliau ini kan kita tahu mantan Wakapolri, mantan Menpan, terus sekarang jadi Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kebetulan Pak Jenderal ini saya juga di Majelis Ulama Indonesia di Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama. Jadi mungkin ada sedikit keteririsan pekerjaan lembaga kita gitu. Nah, yang pertama yang ingin saya soroti terutama kondisi masjid-masjid sekarang ini. Sebagai contoh misalnya saya tinggal di Kemang Pratama, Pak Jenderal, di Bekasi. Kita tahu bahwa yang tinggal di sini kan lumayan ya, banyak jenderal, banyak mantan menteri, pejabat-pejabat lah, golongan menengah ke atas lagi itu. Pak Iskandar, mohon maaf, ya. Temanya ini soal ekonomi Indonesia Timur. Ya, tapi ini menyangkut ekonomi nanti ujungnya. Ya. Langsung aja Pak ya, karena banyak yang antri ini yang bertanya. Jadi intinya begini, bahwa masjid-masjid sekarang kenapa harus betul-betul ditertibkan? Karena di tempat saya aja yang penghuninya begitu kelas menengah ke atas, itu doktrin-doktrin di masjid itu sangat tidak masuk akal ya. Artinya itu yang membuat kadang banyak orang yang apatis dengan kondisi negara kita, sehingga ya intinya hanya protes kepada pemerintah, lalu tidak ingin melihat ekonomi itu jalan dengan baik. Pertanyaannya apa nih Pak Iskandar? Ya. Poin pertanyaannya apa nih? Langsung aja bertanya Pak, supaya kita jadi pertanyaan saya begini, ya mohon supaya masjid-masjid itu ditertibkan agar roda ekonomi juga itu tetap jalan, karena dengan doktrin-doktrin yang sangat keras seperti itu membuat banyak masyarakat tidak peduli lagi dengan ekonomi, tapi mereka lebih peduli kepada bagaimana meruntuhkan pemerintahan yang ada, kemudian mengganti sistem yang lain. Nah, itu maksud saya. Oke, cukup ya. Makasih banyak Pak Iskandar. Langsung aja dulu ke Pak Sab. Pak Sab mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Iskandar Turusi. Ya, saya rasa MUI kan sudah menyampaikan fatwa, pemerintah sudah memberikan garisan-garisan, maksudnya tentang bagaimana kondisi masjid dalam COVID-19 maksudnya itu. Dewan Masjid juga sudah sejalan dengan MUI dan pemerintah memberikan himbauan, edaran pada masyarakat untuk menjaga masjid supaya masjid tidak menjadi klaster ya, supaya tidak menjadi tempat pandemi. Dan alhamdulillah sampai sekarang masjid tidak menjadi klaster, walaupun ada yang disebut dengan klaster goa. Klaster goa itu jamaah tablik yang bubar dari India, kemudian lanjut ke Malaysia, terus lanjut ke goa tapi bubar, nggak jadi di goa. Itulah yang kita jaga sekarang. Namun demikian, pemerintah, Majelis Ulama dan Dewan Masjid sepakat bahwa yang dihimbau itu adalah yang daerah merah, ya, yang pandemi. Bagi yang biru, hijau tidak masalah. Dan masjid sekarang kita jadikan tempat logistik dan tempat dapur umat untuk pemberdayaan ekonomi, karena program Dewan Masjid salah satu dari 10 itu adalah pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis masjid. Nah, itu pemberdayaan ekonomi. Nah, jadi memang masjid ada kaitan sekali dengan pembangunan ekonomi. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita setback kembali ke Madinah ketika beliau berhijrah di tahun pertama, yang dibangun pertama adalah masjid, yaitu Masjid Kuba, kemudian Nabawi. Nabawi dijadikan sentral bukan hanya tempat ibadah, tapi semua aspek membangun strategi pembangunan ekonomi umat itu dibangun dari masjid. Kemudian strategi pemerintahan dibangun dari masjid.
strategi ekspansi Islam ke suku-suku Arab atau jazirah-jazirah lain, sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Itu strateginya dibangun ekspansi itu dari masjid. Ekonomi waktu itu tidak ada ahli ekonomi zaman Rasulullah, hanya berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi ekonomi bangkit, masyarakat sejahtera, itu berbasis di masjid. Nah, makanya sekarang salah satu program di masjid adalah pembangunan ekonomi umat berbasis masjid. Nah, itu yang perlu sampaikan. Terima kasih banyak Pak Jenderal. Saya minta lagi satu penanya sebelum kita masuk di closing statement dari para panelis sore hari ini. Saya persilakan. Silakan. Tolong videonya Pak dimunculkan. Kalau Anda tidak munculkan videonya, kita nggak kasih kesempatan. Jadi supaya kita tahu siapa yang bertanya. Bagaimana kalau kita mau bertanya? Oke, silakan Pak. Perkenalkan nama Pak dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa Pak? Kalau bicara kita toh Yusuf Aditya. Silakan Pak. Kalau kita mau bicara bagaimana? Silakan Pak, silakan bicara Pak sekarang. Bapak sudah langsung bicara sekarang. Belum, Pi. Silakan Pak. Pak Yudi udah ada ini. Silakan Pak, bertanya Pak. Kurang jelas di sini. Silakan Pak. Oke, kalau nggak ada bertanya, Pak Yudi sepertinya nggak bisa masuk ya? Ya. Silakan Pak Yusri. Audionya. Pak Yusri silakan. Oke, mungkin nggak bisa intervensi dengan baik karena persoalan jaringan. Ini juga masalah di Indonesia Timur soal jaringan nih. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ada satu pertanyaan ini ditulis di grup, adalah bagaimana gerakan perubahan pelatihan pendidikan dan penelitian setiap daerah. Mungkin Pak Iwan ini ditujukan ke Pak Iwan. Pak Iwan. Iya Pak. Itu ada pertanyaan tuh, bagaimana DAID nanti mendorong program-program di bidang penelitian dan pengembangan. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau di bidang penelitian dan pengembangan, kalau kita melakukan contoh dari negara-negara lain, saya kasih contoh, kalau ada delegasi dari Thailand datang ke Indonesia untuk mempelajari bagaimana kemungkinan ekspor produk Thailand kepada negara-negara Indonesia. Nah, rombongan yang datang adalah terdiri dari pengusaha, kemudian juga dari peneliti universitas, dan juga beberapa bahkan mengajak juga badan-badan pemerintah yang terkait dengan bisnis tersebut. Nah, delegasi ini datang, pertama mereka melakukan penelitian produk mereka di Thailand, di Indonesia pasarnya seperti apa. Nah, dari hasil penelitian itu rekomendasi kepada pengusahanya apakah produk itu bisa masuk kepada pasar Indonesia atau tidak, dan berapa harga yang cocok. Itu semua dilakukan oleh para peneliti universitas-universitas yang berkolaborasi atau ikut program pemerintah dari Thailand. Kalau di Korea Selatan mereka juga punya gedung pusat ekspor nasional, di mana isinya adalah itu yang harus menyewa gedung tersebut adalah pengusaha-pengusaha, akan tetapi harus melibatkan para pengusaha-pengusaha atau mahasiswa yang berminat untuk pengusaha muda yang baru berprestasi atau baru mau memasuki dunia itu. Jadi dengan demikian, kalau Unhas akan membantu bermitra menjadi motor pembangunan di Indonesia Timur, maka para peneliti ataupun para mahasiswanya juga
bisa berpartisipasi untuk bagaimana membuat penelitian dalam rangka meningkatkan ekspor dan import produk untuk Indonesia Timur. Di samping itu jangan lupa bahwa dengan adanya kemajuan teknologi yang luar biasa ini, siapkanlah tenaga-tenaga IT yang cepat bisa mengadaptasi komunikasi hubungan internasional dan juga para pelajar-pelajar dan mahasiswanya juga untuk siap memasuki industri entrepreneur yang berbasis teknologi. Demikian Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan. Teman-teman sekalian, waktu kita sudah sangat mau sampai hampir jam 3 waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Sebelum saya tutup, saya persilahkan dulu masing-masing pembicara kita untuk memberikan closing statement. Saya mulai dari Pak Iwan dulu nih. Pak Iwan mungkin closing statement-nya terkait dengan program tema kita bahwa masa depan Indonesia pasca COVID itu ada di Indonesia Timur. Silakan Pak Iwan. Pasca COVID ini sudah membuka pengetahuan kita bahwa segalanya bisa dilakukan berbasis internet. Sebagai contoh, komunikasi, menanya dokter bisa lewat aplikasi, bagaimana Gojek dan sebagainya juga mempromosikan e-commerce. Jadi untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia Timur, selain sumber daya alam yang harus kita pelihara, kita juga harus memelihara kondisi alam Indonesia Timur dengan fokus kepada basis IT dan pariwisata. Dan kemudian SDM-nya itu bisa ditingkatkan menuju ke arah sana untuk bisa berkomunikasi, dan juga dalam dunia digital ini semua komunikasi atau kolaborasi dengan dukungan masyarakat domestik dan internasional itu akan menjadi ruang yang sempit bagi kita semua. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan. Ke Prof. Winardi, kira-kira dengan segala cita-cita, segala kapasitas, dan segala pengharapan tentang Indonesia, khususnya Indonesia Timur, apakah gagasan menjadikan masa depan Indonesia itu ada di Timur itu bagaimana, Prof? Ya, terima kasih Pak Upi. Saya kira apa yang kita diskusikan beberapa kali, kita semua mempunyai optimisme ke depan bahwa gagasan besar menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai kekuatan baru pasca pandemi khususnya, insya Allah kita akan wujudkan. Sehingga ke depan saya kira perlu kita membangun khususnya bagaimana tata kelola, bagaimana kolaborasi, bagaimana partisipasi, dan membangun networking jejaring. Saya kira itu sangat penting. Di samping itu adalah tadi saya sampaikan begitu banyak praktek cerdas yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal maupun juga pemerintah, sehingga kata kunci adalah perlunya terus-menerus untuk membangun inovasi. Inovasi kreativitas ini menjadi bagian penting khususnya untuk peningkatan SDM. Dan saya kembali kepada substansi daripada tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, bahwa no left behind, semua harus ikut berpartisipasi. Kita berharap dengan adanya wadah kita, Dewan Ekonomi Indonesia Timur, ini adalah sebagai bridge, sebagai jembatan yang nanti akan menghubungkan seluruh stakeholder, pemangku kepentingan maupun juga dengan sektor-sektor terkait. Dan juga tentu tadi disampaikan oleh Pak Jenderal bahwa semangat daripada pemimpin daerah sekawasan timur Indonesia ini harus benar-benar juga dalam wadah untuk ikut bersama-sama untuk khususnya mensukseskan visi ke depan, yaitu visi Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Kita saya kira masih Pak Upi, Pak Ketum, Pak Anar, sampai Toring sahabat saya, kita masih harus berupaya keras. Dan saya kira Pak Komjen dan yang lain, dan dari sisi kawasan timur Indonesia tadi disampaikan, saya kira juga kita optimis. Karena apa? Karena disampaikan bahwa dari sisi stabilitas keamanan nasional kawasan timur Indonesia saya kira masih terjaga. Mari kita rawat bersama
apa yang kita sudah bangun bersama, ide-ide yang bagus sekali dari senior kita Pak Jenderal, saya kira ini menjadi bingkai utama kita untuk berpikir ke depan, bersama-sama bergotong royong, berkolaborasi untuk membangun kawasan timur Indonesia yang lebih baik sebagai masa depan Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam hormat dan sukses khususnya buat Pak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalkan dulu ya. Ya baik, kita ke Pak Jenderal untuk closing statement. Kira-kira apa saran atau harapan-harapan Pak Jenderal di dalam mendorong gagasan bahwa masa depan Indonesia itu bisa lebih baik dengan memajukan Indonesia Timur. Pak Saf, silakan Pak Saf. Ya, saya setuju ya, saya setuju dan saya salut tentu bahwa saya setuju dengan judul diskusi kita hari ini, yaitu kawasan masa depan Indonesia adalah berada di kawasan timur Indonesia. Saya setuju. Di awal daripada speech saya tadi tentu sudah langsung optimis bahwa kawasan timur Indonesia itu adalah masa depan pasti. Dengan sudah saya beberkan banyak hal ya, dari potensi alam, potensi laut, infrastruktur, garis pantai, stabilitas keamanan. Cuma hanya satu catatan tadi adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, saya tekankan kembali bahwa apa yang kita sudah declare, kita sudah canangkan, antara lain ya, kampus dijadikan think tank oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia tetap semangat terus apa yang sudah ditampilkan selama ini, dan kita lihat person-personnya memang punya integritas ya, sekarang ya, mudah-mudahan ke depan. Jadi oleh karena itu saya sarankan juga kepada seluruh masyarakat rakyat di kawasan Indonesia Timur untuk dalam proses politik ke depan tolong pilih orang-orang, person-person yang punya integritas, punya karakter kuat untuk kepentingan membangun bangsa ini, kepentingan membangun kawasan timur Indonesia. Jadi jangan parsial memilihnya, jangan karena kepentingan kelompok, kepentingan golongan, tapi kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat di daerah itu, kepentingan masyarakat Maluku misalnya, kepentingan masyarakat NTT misalnya, atau Sulawesi. Tapi ini sudah tergambar, terlihat sekarang, walaupun belum seluruhnya, saya akui. Karena ini saya pernah jadi penilai dari para kepala daerah selama setahun. Saya menilai kepala daerah itu. Tapi saya bisa pastikan 70% kepala daerah di kawasan timur Indonesia punya semangat, punya integritas. Tinggal disempurnakan. Yang ketiga, para SDM yang dibangun, yang dihasilkan dari kampus atau dari experience manapun atau dari kampus manapun, pendidikan apapun. Tolong betul-betul fokus mengabdikan diri kepada daerahnya dulu ya. Kalau harus bekerja di desa, di kecamatan, bekerja saja di kecamatan, bekerja saja di desa. Seorang pemimpin yang besar tidak selalu lahir daripada kota besar, tapi kadang-kadang pemimpin yang besar lahir dari desa, lahir dari kampung, tidak harus. Nah, yang tadi pekerjaannya fokus, jangan campur aduk berbagai macam pekerjaan yang experience-nya masih kurang. Adik-adik masih berumur 20 tahun, 25 tahun, sebelum 30 tahun udah campur aduk profesinya. Mau berdagang, mau di pemerintahan, mau di politik. Bahkan tidak kurang dari adik-adik anak muda sekarang mau belajar pula intelijen. Nah, banyak yang terjadi ini sekarang. Bergaul ke sana kemari mau belajar. Karena kenapa? Teknologi sekarang memungkinkan untuk belajar intelijen. Udah tinggalkan itu, fokus saja mengabdi kepada bangsa dan negara, mengabdi kepada daerah, bangun daerah kawasan Indonesia Timur yang sangat punya potensi besar untuk bisa bangkit, menonjol ya. Why not? Masa Brunei Darussalam negara kecil begitu yang potensinya hanya minyak dan gas? Kita gas dan minyaknya banyak. Di Kalimantan, di Sulawesi, di Laut Sulawesi, Selat Makassar, potensinya belum digali. Oleh karena itu, saya yakin dengan teknologi informasi yang modern sekarang, kita bisa komunikasi dimanapun,
di ujung desa yang ada di Papua, di ujung desa di NTT, tidak luput lagi dari komunikasi. Saya rasa semua informasi akan sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun, dimanapun itu di kawasan ini. Mudah-mudahan bangkit tidak begitu lama, 5 tahun ke depan kawasan timur Indonesia menjadi suatu cermin dunia. Ya. Orang akan melihat kawasan timur Indonesia, apakah itu nanti satu kota di NTT, di Sumba misalnya, satu kota di Maluku misalnya, atau di Papua, atau di Sulawesi, dimanapun akan menjadi cermin dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Indra atas positifnya. Kawan-kawan semua dan para pembicara yang saya hormati, dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhir pula diskusi seri dengan pengurus Dewan Indonesia Timur. Terima kasih, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan satu kata kunci bahwa masa depan Indonesia memang ada di timur. Bahkan Pak Jenderal mengatakan bahwa kawasan timur Indonesia bisa menjadi cermin. Terima kasih. Selamat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Pak Iwan. Terima kasih banyak Pak Ketum, Pak Indra. Terima kasih banyak. Dan Ibu Rektor, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di kesempatan berikutnya.